Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini marilah kita bersama-sama memuji syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada kesempatan hari ini kita dengan segala usaha, dengan segala keterbatasan menyempatkan waktu untuk bersama-sama mengikuti, pelatihan calon pelatih daerah yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Siti Fatimah Zahra. Biasanya dikenal atau disebutnya Mbak Zahro gitu aja, Pak. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, saya berasal dari daerah Tanggamus, itu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembuatan lembar kerja. Dulu waktu kita sekolah itu sering kali diberikan tugas oleh guru-guru kita. Ada yang biasanya kalau zaman kita dulu baru soal itu diberikannya dalam bentuk kertas yang ada di buku paket begitu ya Bapak Ibu. Tetapi mengikuti kemajuan zaman era pembelajaran abad 21, kemajuan teknologi, maka sekarang pemberian tugas kepada siswa itu lebih bervariatif, lebih bervariasi. Ada yang dalam bentuk gambar-gambar, tabel-tabel, bahkan yang paling update itu dalam bentuk LKPD interaktif. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembuatan lembar kerja. Nanti bentuknya seperti apa itu tergantung kreativitas dari Bapak Ibu calon pendamping daerah yang nantinya melatih dan juga menjadi guru di dunia pendidikan atau mengajar secara langsung di sekolahnya. Oke, pembuatan lembar kerja. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, ketika kita mempelajari materi ini, maka ada tujuan yang harus kita capai dan indikator yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah tujuan mengikuti materi ini adalah peserta dapat menyusun ataupun membuat lembar kerja sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Itu tujuan pokoknya. Kemudian indikator rinciannya yang harus kita pelajari, yang pertama adalah peserta dapat menjelaskan konsep lembar kerja. Jadi tidak hanya dalam bentuk soal diberikan dijawab, tetapi ada part-part yang itu ada konsepnya. Kemudian menjelaskan mekanisme dan rancangan prosedur pembuatan lembar kerja. Jadi tidak serta-merta dikasih soal, tetapi ada judulnya ini lembar kerja tentang apa, dikerjakannya harus bagaimana, tanggalnya ini kapan, materinya ini bagaimana, begitu. Kemudian menjelaskan komponen dan format dalam penyusunan lembar kerja. Nah, yang namanya tadi ada nama, ada kelas, ada soalnya, kemudian ada skor penilaiannya. Itulah yang disebut dengan komponen dalam menyusun lembar kerja. Selanjutnya nanti di akhir dari pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan atau saya harapkan dapat menyusun lembar kerja sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Pokok-pokok materi ini setelah tadi kita tahu indikatornya, maka ada kayak mind mapping di kepala kita bahwa apa saja sih yang dipelajari dan harus saya kuasai. Yang pertama tentang pengertian, tujuan, dan kegunaan lembar kerja. Setelah itu, yang kedua ada mekanisme atau lebih mudahnya bagaimana cara menyusun dan cara penyusunan yang tepat tentang lembar kerja. Sebelum kita memasuki materi lebih jauh, kita sedikit peregangan ya Bapak Ibu. Coba tangannya digerak-gerakan dulu, nanti kita senam jempol jari. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan kameranya dihidupkan, kemudian kita senam jempol jari supaya lebih kalau yang tangan kanan itu jempol, nanti tangan kirinya jari. Jadi senamnya begini. Kalau sana jempol berarti ini. Oke, gitu saja Bapak. Sambil gerak-gerak. Udah, Bu. Oke, sambil peregangan. Kita freshkan pikiran. Sudah? Siap dilanjut?
Oke, selanjutnya kita akan membahas dari pengertian bekerja. Lembar kerja. Siapa dulu di antara kita kalau waktu sekolah diberikan tugas oleh Bapak Guru itu sering mengeluh? Ada Bapak Ibu di sini? Tentunya tidak ya. Bapak Guru hebat pasti sekolahnya dulunya pada semangat. Nah, eee, bentuk soal-soal yang diberikan oleh Bapak Guru kita dan saat kita mengajar kepada siswa kita itu, secara mudahnya bisa disebut dengan lembar kerja. Nah, apa pengertian dari lembar kerja itu? Lembar kerja adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Walaupun secara kenyataannya lembar kerja ini bukan hanya lagi berbentuk kertas-kertas lembaran, tetapi ada yang berbentuk, link yang bisa kita isi, atau ada yang berbentuk sebuah game. Nah, inti dari lembar kerja adalah, bagaimana sebagai seorang pendidik, kita tahu bahwa ada hal yang dicapai atau kita bisa mengukur selama pembelajaran ini ada yang tersisa atau teringat pada peserta didik kita. Nah, sama seperti kita nanti ketika kita sudah mengikuti materi ini, apakah ada materi yang teringat? Nah, maka nanti diikatnya menggunakan lembar kerja. Oke, kita sudah tahu apa itu lembar kerja, yaitu lembaran yang berupa tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Nah, tujuan dari seorang pelatih daerah membuat lembar kerja yang nantinya diujikan ataupun digunakan untuk mengukur seberapa pemahaman peserta ataupun yang digunakan oleh Bapak Ibu guru yang diberikan kepada siswanya untuk mengukur seberapa ini ada tujuannya. Yang pertama, bisa dibantu baca Bapak Ibu? Pak Fauzi mungkin? Yang nomor satu Bapak? Pak Fauzi. Saya wakilin, Bu. Satu, Boleh. aktifkan siswa dalam proses kegiatan, membantu siswa mempelajari melalui kegiatan pembelajaran. Oke, intinya dari lembar kerja ini yang pertama mengaktifkan siswa, yang tadinya siswa itu diterangkan, kemudian mendengarkan dengan adanya LK ini, kemudian siswa menjadi bekerja. Mau tidak mau mengingat, membaca apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, maupun yang ditugaskan oleh kalau di pelatihan ini yang ditugaskan oleh para pelatihnya. Kemudian, bagi siswa ataupun calon pelatih daerah, kita juga punya catatan berupa, rangkuman materi yang telah kita pelajari, yang terikat dalam LK inilah. Kemudian, salah satunya lagi untuk mengukur bahwa proses kegiatan ini tidak berjalan searah. Artinya tidak hanya dari pemateri ke peserta, tetapi juga ada timbal balik yang diberikan pemateri, dikerjakan oleh peserta, kemudian nantinya menjadi suatu bentuk bukti bahwa ini hasil yang diberikan dan ini hasil yang dikerjakan oleh peserta. Selanjutnya kita bahas tentang kegunaan LK. Kalau tadi tujuannya seperti itu, nah gunanya itu untuk bagaimana? Nah, yang pertama adalah memberikan pengalaman konkret bagi siswa, pengalaman nyata langsung berpikir, langsung bekerja, langsung mengerjakan. Ini loh yang ditugaskan, ini loh yang harus dikerjakan, maka apapun hasilnya yang tertuang itulah yang dipahami peserta didik pada saat dia mengikuti pembelajaran. Yang kedua, membantu variasi belajar. Nah, membantu variasi belajar ini maksudnya adalah yang biasanya ada belajar bermain peran, kemudian menulis, mencatat, mendengarkan, menghafal. Nah, dengan mengisi LK ini maka ada variasi belajar yaitu mengeluarkan konsep yang dipelajari berbarengan dengan merangkum materi yang telah diberikan. Selanjutnya, membangkitkan minat siswa. Nah, mau tidak mau ketika kita mengerjakan LK itu menjadi punya perasaan bagaimana ini tugas harus selesai, bagaimana tugas ini harus rampung. Nah, dari situ maka minat belajar siswa itu menjadi tumbuh bahwa
bagaimanapun caranya saya harus berusaha menyelesaikan LK yang telah diberikan. Bukan begitu Bapak Ibu? Ya, betul. Ya. Oke, selanjutnya dapat meningkatkan retensi belajar mengajar. Retensi ini adalah simpanan ingatan yang seperti tadi ada eh, ingatan yang disimpan bukan hanya di dalam catatan, tetapi juga di dalam pikiran kita, juga di dalam LK. Oh, ini loh bukti saya dulu pernah mengerjakan, begitu. Yang selanjutnya, mohon maaf, saya belibet sekali, memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Nah, ini apalagi di dalam pembelajaran daring ya Bapak Ibu, terkadang kita pembelajaran secara langsung saja, anak-anak itu kalau kita perintahkan untuk, "Oh nak, silakan dibaca, oh nak, silakan dirangkum." Itu banyak di antara peserta didik kita yang asik ngobrol, asik bermain, ada yang sambil tidur-tiduran dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya LK ini, maka mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Maka tanggung jawab inilah yang bisa mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, bahwa nanti di akhir dari pembelajaran ini, sebelum jam berakhir, ada lembar kerja yang harus disusun. Dibanding kita hanya silakan dikerjakan ini soalnya, tapi kalau ada lembar kerjanya, apalagi sudah di print out dalam bentuk lembaran, ataupun seperti dalam yang disampaikan tadi Ibu siapa, dalam situ siapa yang selesai paling duluan itu yang nilainya paling besar. Maka dari situ anak-anak ini menjadi berebut, walaupun salah itu ibaratnya nanti. Yang penting mereka punya semangat untuk menyelesaikan materi secara cepat. Mekanisme untuk menyusun LK. Jadi ada tata cara, urutan, ataupun prosedur yang kita gunakan untuk menyusun LK. Bukan hanya soal singkat, padat, tetapi jawabannya banyak, tetapi ada kriteria tertentu yang harus kita lakukan sebelum menyusun LK. Yang pertama, menyusun LK itu harus dengan kalimat yang sederhana, mudah dimengerti, singkat, jelas. Maksudnya ini diminta untuk apa? Begitu. Walaupun terkadang ketika kita membuat soal, soalnya sedikit, tetapi jawabannya memerlukan jawaban yang banyak. Oke, selanjutnya istilah baru. Misalnya ketika kita memberikan soal kepada peserta didik, itu ada istilah muzaki, ada istilah mustahik, maka sebaiknya kita beri garis miring ataupun di dalam kurung tentang pengertian istilah baru atau kalimat asing di dalam soal yang akan kita berikan kalau sebelum-sebelumnya kita belum pernah membahas kata itu. Selanjutnya, jika menggunakan gambar, maka gunakan gambar yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. Misalnya ketika kita membahas tentang zakat, tentu yang kita tampilkan adalah gambar perhiasan, kemudian gambar bahan pokok. Kan tidak ada kaitannya, misalnya kita tampilkan gambar robot, gambar yang terpenting untuk menarik minat siswa adalah desainnya harus menarik, walaupun lagi-lagi ini tergantung dari kreativitas dari kita semua sebagai baik sebagai nanti pelatih daerah maupun sebagai guru ketika mengajar di sekolah. Nah, karena visual itu selalu kita memandangnya yang good looking, yang dilihatnya menarik, walaupun wah intinya luar biasa susah, tapi kalau menarik, insya Allah kita mengennya bersemangat. Oke, next. Oke. Desain harus menarik. Oke, untuk contoh LK-nya, mohon maaf belum sempat saya masukkan di sini, tapi nanti akan saya kirim di WA grup kita ya Bapak Ibu. Ada contoh dari LK sebagai pelatih daerah, nanti ada juga contoh LKPD untuk kita berikan kepada siswa di sekolah. Oke, sebelum mengambil kesimpulan dari pembelajaran ini, Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi ataupun
menyampaikan pengalamannya ketika membuat LK, baik itu pengalaman tentang cara membuatnya maupun pengalaman dari tanggapan siswa. Biasanya kan siswa ada yang, "Bapak, kok ini tugasnya bagus," atau bagaimana. Silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi. Ibu Elmia masih di situ? Bapak Agus Salim masih di situ, Bapak? Bu, masih Bu. Oke, Bapak mungkin mau Sama-sama. menyampaikan tentang pengalamannya dalam membuat LK ataupun ada hal-hal yang ingin ditambahkan. Di sini kita peer teaching aja ya, Pak ya. Membahas dengan teman sebaya. Atau malah saya membahas oleh anak bawang begitu, Pak. Oke. Kalau saya sih lebih ke ini ya Bu, dalam pembuatan LK kalau dikaitkan dengan model pembelajaran 21 memang harus menarik ya. Iya, Yang siap. pertama interaktif, yang salah satu yang recommended itu kalau kita menggunakan live worksheet gitu. Itu baik Iya. itu di LK pelatihan ataupun LKPD itu Iya. tetap bisa keduanya. Iya, Pak. Kalau di pelatihan memang kita dituntut pakainya yang interaktif supaya pembelajaran lebih hidup, tapi juga lagi-lagi terkadang terkendala dengan banyak hal. Tapi yang terpenting sebagai calon pelatih daerah, kita mampu menguasai ataupun mengoperasionalkan itu. Walaupun mungkin di sini Bapak Ibu lebih mahir daripada saya, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa sama-sama untuk terus belajar. Siap Bu, Ibu siap. Sri Rahmadena, aman Bu di situ Bu? Ibu ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu kabar baik Ibu? Susah, Bu. Ya. Bapak Suwartoyo, ada yang ingin disampaikan? Ya. Bisa terdengar suaranya, Bu ya? Siap, terdengar Pak. Gini, Bu, kita kadang dalam pembuatan LK itu mengalami sedikit masalah terhadap siswa yang tidak bisa memahami dari pertanyaan LK yang kita berikan kepada siswa. Padahal kita sudah buat sebenarnya ya sederhana mungkin, tapi memang kualitas dari pemikiran siswa sehingga ketika kita remedial pun hasilnya tetap aja sama, dibuat 2 kali tetap aja sama. Hasilnya seperti itu. Sedangkan menuntut dari penilaian itu harus tercapai dari kompetensinya harus tercapai. Akhirnya mau nggak mau ya masukin aja dia di ketercapaian kompetensi, padahal dia belum tercapai, Itu kadang ada 1, 2, 3 orang. Itu kalau Ibu gimana tuh, sistemnya gimana Bu? Gimana? Oh, kalau untuk menanggapi siswa yang terkadang dengan bahasa LK saja itu susah mengerti, Pak. Oke, dalam pembelajaran kan ada yang HOTS, ada yang namanya LOTS ya, Pak. Jadi kalau sudah berkali-kali kita kan tentu punya nih latar belakang siswa, kok diberikan soal seperti ini, soalnya saja kok nggak bisa. Maka tingkat pertanyaannya itu lebih disederhanakan, Pak. Jadi terkadang mungkin kalau kita menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ini siswa yang nggak senang jawab soal, Pak. Lebih senang kalau dia ini suruh praktik langsung, begitu. Iya. Oh ya begitu ya. Benar, ada yang siswa lebih senang kalau dia diajak praktik langsung. Bu, nilai saya waktu hafalan saja daripada saya disuruh ngerjain tugas banyak-banyak, apalagi harus nyari di buku katanya. Lebih baik saya tugaskan ini nih, hafalin ini, begitu. Walaupun terkadang LK ini kan bentuknya bukan hanya tuntutannya, tagihannya bukan untuk mengerjakan
soal saja ya Pak, bisa dalam bentuk tagihan hafalan, yang mungkin hafalannya bisa dipilihkan dengan kompetensi yang kita ajarkan pada saat itu, begitu. Oh iya iya. Ya, Cukup Pak ya. Suwartoyo? Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Untuk sebelum pembelajaran ini berakhir, mari kita ambil kesimpulan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau membantu kelas ini menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini? Tentang apa itu pengertian LK? Nanti ditunggu ya Bapak Ibu, contoh LK-nya yang harus dikerjakan dan contoh yang sebagai contoh nanti saya kirimkan di WA grup kelas kita. Oke. Ada yang ingin membantu menyimpulkan Bapak Ibu? Pak Nur Hadi mungkin? Oke. Kita simpulkan secara bersama-sama apa itu LK. LK adalah lembar kerja yang harus dikerjakan, lembaran-lembaran tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa banyak, seberapa besar, seberapa konsep yang dipelajari oleh siswa. Yang tujuan LK ini bukan untuk menilai seberapa hasil dia memahami, tetapi untuk mengikat bahwa hari ini ada yang dia peroleh. Istilahnya selain untuk mengerjakan tugas, bisa juga disebut sebagai rangkuman yang terstruktur, begitu. Oke, kiranya cukup sekian Bapak Ibu. Semoga penyampaian materi ini membawa manfaat. Lain kali kita bisa bertemu lagi. Sebelum kita mengakhiri ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Bapak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.